Eee, untuk perkuliahan optimasi ini, pengantar optimasi, ada 3 SKS dan kita punya 2 kelas. Kebetulan Ibu dan Ibu Siska yang mengajar di kelas A, gitu ya. Jadi akan selama 8 minggu saya akan, memberikan materi dan akan dilanjutkan pada bukan minggu ya, pertemuan. Pada pertemuan ke-9 sampai ke-16 itu dilanjutkan oleh Bu Siska. Sedikit informasi untuk kelas Ibu, kemungkinan saya akan memberikan ujian, yaitu kuis atau UTS-nya, di masa libur saja. Jadi mungkin Sabtu atau Minggunya. Kenapa? Karena semester ini tuh sangat mepet dengan waktu lebaran ya. Jadi kalau kita ikut betul-betul waktunya sesuai minggu, pertemuan satu itu minggu satu dan seterusnya, maka kita baru akan ujian di minggu akhir puasa. Minggu depannya langsung lebaran, dan itu sangat mepet. Dan Ibu kira juga nggak akan fokus mahasiswa sambil nakwah, sambil mau lebaran, gitu ya. Jadi kalau setuju nanti kita set waktunya bisa ya namanya weekend, Sabtu Minggu, bisa saja pukul berapa saja dan pasti ada waktu ekstranya, tidak mungkin 1 jam saja. Nanti itu kita bicarakan kembali gitu ya. Jadi minggu keempat, pertemuan keempat mungkin nanti diselesaikan pada minggu ketiga juga, tapi hari weekend-nya gitu. Saya pikirkan seperti itu. Mungkin kalau UTS nggak perlu gitu. Itu dengan Ibu ya, dengan Ibu Siska, Ibu nggak paham, mungkin berbeda cara penyelesaiannya. Tapi yang jelas kalau dari awal Ibu sudah agak cepat dikit, pasti Ibu Siska juga selesainya juga, tidak terlalu mepet. Saya sih inginnya memang awal Mei itu kita memang udah selesai gitu. Jadi minggu pertama Mei itu kita memang udah ujian, maunya seperti itu gitu. Jadi lebaran kalau nggak salah 14, 15 ya? 13, 14 kalau nggak berubah kalendernya. Jadi mepet sekali. Itu pun minggu pertama itu sudah tanggal 3 gitu. Itu perlu dipikirkan. Makanya maunya sih akhir April itu memang udah beres. Akhir April udah beres. Jadi kita agak speed up dikit. Kalau Ibu pikirkan kalau perkuliahan nggak perlu di-speed up gitu sesuai dengan pertemuan, tapi pada saat ujiannya diambil waktu weekend. Jadi kan ngitungnya tetap, apa namanya, tidak bertambah minggunya, tapi pertemuannya yang nambah, gitu ya, kalau kalian setuju. Karena kita kan kuliahnya masih pure, apa namanya, online juga. Jadi saya kira waktu lebih banyak walaupun agak sedikit sibuk connect Zoom gitu ya. Oke, berbeda dengan semester kemarin, kalau semester kemarin Ibu hanya memberikan waktu 30 menit untuk mahasiswa, checklist attendance-nya. Nah, untuk mulai semester ini saya beri waktu 1 jam, artinya mahasiswa tidak ada, apa namanya, alasan, tidak dapat men-checklist, daftar hadirnya. Kalaupun reguler juga kan daftar hadir itu nggak boleh lebih dari 30 menit, ya kan. Hadir itu harus 15 menit itu sudah tanda tangan daftar hadir, seharusnya seperti itu, ya. Ibu mohon maaf ini pertemuan pertama ini kadang-kadang masih agak males-males gitu ya, terus terang aja. Tapi kalau ndak masuk tadi, itu tadi, waktu kita terbuang percuma gitu untuk minggu ini. Makanya Ibu belum sempat, apa namanya, men-share slide, dan juga, buku materi yang selalu saya pakai. Tapi nanti Ibu share di, apa namanya, di e-learning, bisa di-download sendiri-sendiri e-book-nya. E-book-nya adalah Engineering Optimization yang selalu saya pakai tiap semester dari RAO, dan juga nanti Ibu, buat slide. Slide itu untuk memudahkan mencoret-coret saja, tapi slide itu memang aslinya saya ambil sepenuhnya dari buku RAO, Ibu nggak akan susah-susah mengarang-ngarang sendiri. Jadi mohon maaf kalau bahasanya tetap dalam bahasa, si buku RAO itu ya, gitu. Orang optimasi ataupun yang mempelajari bidang bidang matematika lainnya itu seharusnya tidak menjadi, suatu ketakutan kalau harus berhadapan dengan
artikel-artikel atau buku atau materi yang bukan berbahasa Indonesia gitu ya. Walaupun berbahasa Indonesia, Ibu nggak tahu kalau berbahasa Indonesia Ibu belum pernah ketemu judul buku yang betul-betul optimasi. Tapi kalau bukunya OR, operasi riset banyak. Jadi operasi riset itu gabungan semuanya. Jadi optimasi bagian dari OR gitu ya. Oke, Ibu share screen dari buku Rao tersebut biar kita tahu batasan sampai mana. Karena Ibu tidak akan pastinya membahas sampai keseluruhan buku Rao walaupun itu buku optimasi. Karena di buku Rao itu juga ada lanjutannya nanti untuk ke program nonlinier dan juga ada ke optimasi modern. Makanya dibatasi saja. Di dalam buku optimasi RAW itu pun ada juga program linier yang sudah kita pelajari semester kemarin dan tidak mungkin dibahas gitu ya. Jadi Ibu share screen di sini, Ibu kasih lihat. Oke, Ibu harapkan ini ada. Jadi aturan sambil Ibu share ini, aturan perkuliahan tetap sama seperti yang kemarin-kemarin, ada kuis atau, masalah ini NTR ya, ada NTR, jadi ada kuis, ada tugas. Kemudian juga ada, apa namanya, UTS dan juga ada UAS. Kemungkinan kedua-dua dosen memberikan NTR gitu ya, memberikan tugas dan kuis. Jadi standarnya seperti itu dan Ibu biasanya memberikan penilaian NTR-nya itu 30%, kemudian UTS-nya 35% dan UAS-nya 35%. Artinya bobot antara UTS dan UAS itu sama gitu. Jadi kemungkinan kalau mahasiswa bisa jatuh nilainya di UTS, bisa diperbaiki di UAS, begitupun sebaliknya gitu ya. Kalau penilaian dari universitas kan biasanya cuma berapa UAS-nya 40 gitu ya. 40 kemudian 30 UTS sisanya NTR gitu. Itu porsinya agak sangat menyiksa, terutama untuk mata kuliah yang membutuhkan banyak perhitungan kayak optimasi ini. Optimasi ini intinya kalau kita paham metodenya, paham algoritmanya, cepat nyelesainnya. Cuma yang ngabisin waktu adalah proses iterasinya yang berkali-kali gitu. Itu yang melelahkan. Tapi udah tahu kita tahu jalannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mirip-mirip kayak metode numerik juga lah gitu. Agak mirip gitu. Sebenarnya metode numerik juga ada bagian dari materi optimasinya. Yang sayangnya mata kuliah metode numerik itu di jurusan kita tidak diambil oleh orang optimasi. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas isi materi metode numerik dan juga materi analisis numerik. Walaupun sebenarnya kedua mata kuliah itu erat kaitannya dengan optimasi gitu. Karena konsepnya juga dari optimasi. Oke, ini buku yang Ibu pakai. Kalau buku yang lamanya ada juga buku RAW, tapi optimization saja. Yang saya punya yang agak terbaru, saya nggak tahu mungkin ada edisi lagi yang terbaru, yaitu Engineering Optimization. Nggak tahu Ibu nggak ingat ini Ibu ngambilnya ada di web atau enggak, daripada susah-susah nanti Ibu share drive Ibu untuk kalian bisa download sendiri ya. Tolong di downloadnya agak cepat dikit biar nanti kalau udah penuh bisa saya hapus drive saya. Tuh. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Di bab 1 kita punya Introduction to Optimization, jadi pendahuluan optimasi, mulai dari perkembangan historisnya gitu ya, aplikasi dalam bidang engineering di sini memang optimasi ini banyak juga, sangat banyak ada di bidang engineering ya, di bidang teknik. Nih, pernyataan masalah optimasi itu terdiri dari apa saja, kemudian klasifikasinya, di sini penggunaannya dengan MATLAB gitu. Tapi bisa juga kita dari program linier kita udah belajar Lingo, nah itu bisa diteruskan juga bisa menggunakan Lingo. Lindo tidak bisa diselesaikan untuk masalah optimasi yang non-linier ya.
Jadi yang awal ini Ibu akan membahas optimasi yang non-linear. Yang linear tidak dibahas karena udah ada program linear. Jadi kemungkinan Ibu akan membahas mulai dari pendahuluan optimasi, kemudian teknik optimasi klasiknya. Makanya nanti akan ada optimasi yang modern karena yang kita bahas di pengantar optimasi ini adalah optimasi yang klasik. Jadi teknik optimasi klasik, kemudian ini tidak, linear programming dan linear programming 1, 2 ini enggak. Kemudian dilanjutkan ke 5, yaitu metode minimisasi yang satu dimensi. Nih, ini yang sangat banyak erat kaitannya dengan metode-metode yang ada di metode numerik mata kuliahnya. Kalau sempat Ibu masuk ke nonlinear programming 6 ini, kalau sempat, kalau enggak nanti bisa dimulai di nonlin saja, karena udah komunikasi dengan Ibu Siska kan semester ini juga ada nonlin, nanti takutnya crash jadi mata kuliahnya diulangi lagi pembahasannya. Jadi yang paling pasti saya bahas sampai bab 5. Bab 5 atau bab nanti didiskusikan kalau ada waktunya gitu ya. Oke, mulai dari sini kita bahas sedikit mengenai bab 1. Ibu harapkan bisa selesai hari ini bab 1 untuk diteruskan nanti ke classical optimization technique. Kalau enggak kita bagi 2 boleh juga. Oke, karena masih pertemuan pertama tadi, Ibu belum sempat membuat slide-nya, nanti kita lihat di sini aja. Cukup jelas ya terlihat di tampilan layarnya ya? Nggak ada masalah kan? Oke. Oke, Ibu cek di sini bab 1-nya. Biasanya di perkuliahan Ibu ini Ibu selalu memberikan pop quiz ya untuk dikerjakan mahasiswa malam-malam gitu ya, tugas tambahannya selama 10 menit. Nanti Ibu informasikan kalau malam ini sempat Ibu buat soal, Ibu informasikan kalian untuk bisa mengerjakan gitu ya. Kalau memiliki masalah berhubungan dengan jaringan, tidak tersubmit dan lain sebagainya itu artinya resiko ditanggung sendiri oleh mahasiswa gitu. Dan itu nilai bonus ke perkuliahan yang materinya Ibu berikan. Jadi langsung saya tambahkan saja. Biasanya nilainya seperti itu. Bisa biasanya 10 soal, 5 atau 10 soal tergantung dari topik yang dibahas gitu. Dan biasanya hanya berupa teori-teori saja untuk mengingat kembali apakah mahasiswa sedikit paham dari materi yang diberikan pada hari itu gitu. Jadi tidak akan banyak melibatkan hitungan karena kayaknya kelemahan dari e-learning belum bisa membuat formulasi secara matematika betul gitu ya. Jadi belum disediakan dalam e-learning itu seperti dalam Word itu dalam Microsoft Word ada equation-nya sehingga masih sulit atau Ibu yang pengetahuannya kurang sampai ke situ, jadi saya belum menemukan cara mengetik dalam equation yang tepat. Sehingga kalau soal-soal hitungan masih agak susah diberikan. Kalau soal teori atau hafalan itu bagus gitu untuk supaya mahasiswa lebih paham dengan sangat amat terpaksa harus membaca buku gitu. Oke, kita lihat sini pendahuluan optimasi. Optimasi itu adalah kegiatan gitu untuk memperoleh hasil yang lebih baik, hasil yang terbaik menurut keadaan atau syarat-syarat tertentu yang diberikan. Oke ya, jadi kalau namanya optimasi, kita mau memperoleh hasil yang terbaik. Dalam desain, dalam konstruksi, dalam maintenance perbaikan, dari sebarang sistem di bidang teknik, insinyur itu pastilah memiliki keputusan atau mempunyai keputusan teknologis namanya dan keputusan manajerial yang banyak dalam beberapa tahap. Tujuan dari keputusan tersebut mau meminimumkan usaha yang diperlukan atau memaksimumkan benefit keuntungan. Jadi kalau namanya optimasi untuk memperoleh hasil yang terbaik yaitu kita mau meminimumkan atau kita mau memaksimumkan.
Namanya meminimumkan ya pasti meminimumkan usaha, gitu ya. Meminimumkan effort usaha yang diperlukan. Misalnya kita mau meminimumkan biayanya, kan nggak ada yang mau mengeluarkan biaya yang maksimum, tapi biayanya pasti minimum. Kemudian apalagi yang minimum, misalnya waktu, misalnya juga jarak, gitu kan. Pasti kita mau yang minimum. Kalau maksimum biasanya berhubungan dengan benefit, keuntungan, revenue, pendapatan, profit, gitu ya. Biasanya seperti itu, selalunya seperti itu, memaksimumkan. Karena, usaha yang diperlukan atau keuntungan yang diinginkan dalam situasi real, itu bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari variabel keputusan tertentu. Jadi optimasi kita bisa definisikan sebagai proses menentukan syarat yang memberikan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Ya, kalau kita lihat nanti di gambar bawah nih, ya ini cara menentukan maksimum dan minimum, titik X star. Jadi kalau kita harus tahu ini mahasiswa matematika ini sering sekali ditanyakan. Dia bisa menuliskan nih, dia bisa menuliskan X star nih. Tapi giliran ditanya X star itu apa nggak tahu, X bintang itu apa nggak tahu. Jadi X bintang dalam optimasi, bintang itu menunjukkan nilai minimumnya atau nilai maksimumnya, nilai optimalnya. Jadi bintang itu menunjukkan nilai optimalnya, ya. Jadi nilai uh, fungsi, ya, nilai minimum fungsi. Kalau di sini kita berhubungan dengan minimisasi kebanyakannya di masalah optimasi ini. Jadi titik yang sama, uh, titik yang sama ini juga menunjukkan nilai maksimum dari negatifnya fungsi. Jadi kalau di sini kita punya X bintang itu menunjukkan nilai minimum fungsi fx, kalau kita punya masalah maksimum berarti menunjukkan negatifnya dari fungsi min fx maksimum juga. Ya, ini jadi diperumum bahwa optimasi itu bisa dianggap apa namanya minimisasi. Karena maksimum dari fungsi juga bisa dicari dengan mencari minimum dari negatifnya fungsi. Kemudian di gambar berikutnya 1, 2, ada operasi yang berlaku juga pada fungsi yang tidak akan mempengaruhi atau tidak akan mengubah nilai optimal. Jadi perkalian atau pembagian dari fx dengan konstanta positif ataupun penjumlahan dan pengurangan. Ya. Di sini diberitahu bahwa tidak akan ada metode tunggal manapun yang mampu menyelesaikan seluruh masalah optimasi secara efisien. Oleh karena itu, sejumlah metode optimasi dikembangkan untuk menyelesaikan tipe masalah optimasi yang berbeda. Jadi ada metode-metode tertentunya yang dikembangkan karena tidak akan mungkin satu metode saja bisa menyelesaikan keseluruhan masalah optimasi. Perlu diklasifikasikan metode-metode tertentu yang dikembangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi. Makanya nanti akan kita lihat berbagai metode tersedia untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan klasifikasi-klasifikasi tertentu, gitu ya. Nah, kita sering juga menyebutkan optimasi itu sebagai teknik pemrograman matematis karena caranya adalah mencari nilai optimum dengan menggunakan metode-metode tertentu. Makanya namanya teknik pemrograman matematis. Nama lain optimasi sering sekali disebut dengan pemrograman matematis ya. Jadi jangan terfikirkan oleh kalian yang namanya pemrograman pasti pakai program, enggak. Nama pemrograman itu ada several stages-nya, ada tahapan-tahapan penyelesaiannya. Bukan pasti menggunakan alat bantu perhitungan atau software aplikasi, enggak. Ya. Jadi pencarian
nilai optimal dengan menggunakan metode tertentu, makanya dinamakan teknik pemrograman matematis. Dan biasanya dipelajari sebagai bagian dari operasi riset. Gitu ya. Operasi riset, nih lihat, operasi riset itu adalah cabang matematika yang berhubungan dengan aplikasi metode saintifik dan teknik untuk mencari untuk masalah pengambilan keputusan dan dengan membangun solusi terbaik atau solusi optimalnya. Ini cabang matematika juga. Di sini ada sejarahnya nih, bisa dibaca-baca sendiri aja. Nah, ini tadi pencarian nilai minimum kalau kita ingat kembali kalkulus, jadi makanya optimasi tidak jauh dari kalkulus gitu ya. Konsep kalkulusnya harus dipahami. Oke, suara Ibu lebih jelas. Maaf tadi. Jadi konsep kalkulus, pencarian nilai maksimum dan minimum itu dipakai dalam pencarian solusi maksimum minimum suatu fungsi di optimasi untuk bentuk-bentuk sederhana gitu ya. Jadi seperti ini. Kita lihatkan turunan pertamanya suatu fungsi, dia kan posisinya diam, tidak naik, tidak turun atau stasioner, makanya di sini adalah nilai minimumnya. Dan ini nilai maksimum kalau negatifnya. Ya, nih bahwa minimum dari fx akan sama dengan maksimum dari min fx. Kemudian ini adalah solusi optimal ini kalau tadi penjumlahan dan perkalian dengan suatu konstanta. Dia akan tetap sama gitu. Ya, dikalikan C, ini kalau Fe, kalau CF starnya ya kan tetap sama posisinya hanya berubah. Maksudnya fungsinya tetap konveks menghadap ke atas gitu. Cuma berubah aja bergerak. Mungkin agak lebih naik atas ataupun agak turun gitu. Tapi tetap sama nilai ini fx-nya juga kalau ditambah, kalau ini dikali. Ya. Oke, kemudian teknik pemrograman matematis berguna dalam menentukan minimum fungsi dari beberapa variabel menurut set kendala yang sudah ditentukan sebelumnya. Di sini ada listnya teknik pemrograman matematis bersama dengan area bidang OR, operasi riset lainnya gitu. Tapi klasifikasi ini tidak unik ya, tidak tunggal, cuma dibuat agar lebih mudah atau lebih paham saja. Jadi mungkin klasifikasi ini bisa ditemukan di buku lain yang berbeda gitu ya. Nih kita lihat metode dari operasi riset, riset operasi yaitu ini yang kita bahas. Kita tidak membahas stokastik proses, tidak membahas metode statistik ya. Jadi ingat statistik dan stokastik itu sendiri sebenarnya bagian dari OR ya. Jadi kalau ada beberapa orang menyatakan bahwa bidang ilmu matematika itu berdiri sendiri-sendiri itu tidak betul sepenuhnya. Karena kalau ditarik benang merahnya semua itu asalnya dari OR. Gitu ya. Dari OR kemudian ada yang ke optimasinya, ada yang ke stokastiknya, dan ada yang ke statistiknya gitu ya. Tapi itu semua adalah metode operasi riset. Kenapa riset operasi? Kenapa? Karena tadi mau mencari nilai yang terbaik, nilai yang optimal. Gitu. Jadi bisa saja sebenarnya sama-sama mengajar. Cuma karena kita mengklasifikasikan atau kita mengkhususkan bidang keahlian tertentu, ya akan lebih baik bagi dosen atau pengajar yang memang dari awal sudah membahas ke materi tersebut gitu ya. Tapi bukan berarti tidak. Dan semua syarat ini harus dipahami secara bagian penguasaan materi bidang murninya gitu. Bagaimana tadi misalnya tahu maksimum minimum fungsi itu kan dari kalkulus gitu. Secara diferensialnya itu kan sudah materi-materi murni. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya mengatakan oh saya orang murni, saya orang statistik, saya orang optimasi, enggak.
sebetulnya kalau ditari benang merahnya semuanya harus paham bidang-bidang lainnya. Cuma mungkin porsi yang menjadi minatnya itu ditekankan sedikit gitu ya. Jadi kalau bilang masalah stokastik itu pure orang statistik, enggak juga. Karena kami pun sendiri mempelajari stokastik. Mulai dari inventory pun ada yang stokastik, balik OR ini sendiri pun ini sudah ada di sini. Ya, gitu. Cuma biar enggak crash dan enggak terjadi keributan yang tidak diinginkan, makanya kita mengkhususkan saja kalau di sini optimasi, ya di bagian ini nih. Ada metode kalkulusnya, pasti kita pakai metode kalkulusnya ini, kalau kita berbicara metode kalkulus berarti kita mempelajari pencarian optimal dengan menggunakan turunan, pasti seperti itu ya kan. Kemudian ada kalkulus variasinya, ada non-linear programming, ini non-linear, ada bahasannya sendiri, ada pemrograman geometrik yang merupakan non-linear juga, kuadratik juga sebenarnya. Kemudian ada linear programming, udah dibahas di program linear, ada program dinamis, Ibu ingatnya, nggak tahu di kuliah sistem dinamis masuk nggak program dinamis ini, itu perlu saya tanyakan dulu. Kemudian ada IP ini, integer programming, program integer, ada stokastik juga. Tapi stokastik di sini adalah stokastik programmingnya ya. Stokastik programming, sorry Bu. Jadi masuk juga di situ. Jadi stokastik programming bukan dengan stokastik proses ya lain. Jadi teknik stokastik, proses stokastik lain dengan stokastik programming. Kemudian ada separable juga. Kemudian ada pemrograman multi objektif ya. Kemudian ini metode jaringan CP4. Kemudian ada teori permainan. Oke, kemudian ini tadi ada stokastik proses, teknik stokastik, proses stokastik dari Markov, queuing dan lain-lain. Kemudian ada metode statistik dari regresi, cluster, desain eksperimen, analisis diskriminasi atau analisis faktor. Kemudian ada yang keempat yaitu modern atau teknik optimasi non tradisional atau teknik optimasi yang modern. Nah ini yang ada dibahas nanti di optimasi modern. Nggak ingat Ibu, rasanya semester di atasnya gitu ya. Ada algoritma genetik, ada simulated analysis, dan ini materi-materi ini sudah banyak dibahas di TA mahasiswa optimasi. Rata-rata udah bahas. GA, SA, ini uncolony, kemudian PSO, sama semua sudah banyak. Neural network. Sedikit informasi, kalau tertinggal mata kuliah ini akan selalu Ibu record ya kan, dan selalu akan Ibu share di YouTube supaya bisa ditonton ulang kalau ada yang tertinggal gitu. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Saya hanya mempermudah saja karena kadang-kadang jaringan kita tidak bersahabat gitu ya alasannya gitu. Oke, sekarang kita lihat pendahuluan historis. Ini pendahuluan historisnya, ini dibaca aja sendiri ya. Kapan mulai adanya optimasi itu nih, dimulai dari Newton, Lagrange dan Cauchy nih ya. Nah, makanya Ibu kurang suka kalau pakai buku ini, saya nggak bisa coret-coret, nyoret-nyoretnya nggak bagus. Kepalan pertama juga. Nah ini kemudian metode optimasi modern ini tadi yang modern udah dijelasin ya kan, mulai dari GA, SA, PSO, neural network gitu ya. Uncolony gitu ya. Ini semua menarik juga untuk dibahas dan udah banyak sekali aplikasinya. Biasanya berhubungan dengan rute gitu ya, pencarian rute, pengembangan penyelesaian TSP, VRP gitu secara menggunakan optimasi modern gitu pakai ini. Oke. Kemudian beberapa aplikasi ini yang perlu kita ketahui, siapa tahu membuka wacana kalian nantinya kalau mau mendalami perkuliahan optimasi gitu atau mendalami bidang minat optimasi di TA-nya bisa mengembangkan sendiri. Nih, ini kan misalnya nih desain aircraft gitu ya. Aerospace, jadi berhubungan dengan penerbangan. Kalau udah kata-katanya minimum weight, maximum revenue, minimum time atau minimum distance, nah itu pastilah berhubungan dengan optimasi.
Cuma klasifikasi secara rincinya kita belum tahu dan harus kita cek sendiri. Yaitu pertama tadi desain aircraft, yang kedua adalah penentuan trajektori optimal dari kendaraan luar angkasa gitu kan. Bagus-bagus topiknya sebenarnya, bahasannya. Ini terutamanya di bidang-bidang engineering ya, di bidang-bidang teknik. Misalnya juga pendesainan struktur teknik sipil, misalnya frame, fondasi, jembatan gitu ya. Kemudian desain struktur dengan bobot minimum untuk earthquake gitu ya, gempa bumi yang sekarang banyak terjadi. Angin, tipe loading muatan random. Kemudian nomor 5, desain sistem sumber air untuk keuntungan maksimum. Ini baca aja sendiri, ada nomor 6, 7, 8 gitu, 9, 10, 11, nih lain-lain ini banyak. Ini yang paling sering nomor 13, 14 ini juga sorted route ya. Shortest route jadi rute terpendek yang dilalui oleh orang yang berdagang gitu ya untuk mengunjungi beragam kota, yang namanya TSP, Traveling Salesman Problem nama lainnya. Kemudian juga perencanaan produksi yang optimal, pengontrolan produksi yang optimal, penjadwalan produksi optimal ini juga sering dipakai gitu ya. Di bahasan IP ada, di bahasan IP ya utamanya ya. Ya, IP dan apa namanya? LP, linear programming ya, ada juga 13, 14 ini. Kemudian ada berhubungan dengan statistical data nih untuk membangun model empiris. Ya juga. Kemudian ada pendesain dan peralatan dan ini pabrik pemrosesan bahan kimia. Kemudian pipeline network, nah ini sama aja. Jadi ini beberapa topik menarik. Kemudian inventory control itu berhubungan dengan inventory. Kemudian alokasi sumber daya dari beberapa aktivitas untuk memaksimumkan keuntungan dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca dan bisa dipahami sendiri-sendiri ataupun di browsing kalau memang menjadi minat kalian untuk mendalaminya sendiri. Oke, sekarang kita lihat ke statement atau pernyataan dari masalah optimasi. Masalah optimasi itu selalu bentuknya seperti ini ya. Nih. Ya, kita mau menentukan nilai X yang merupakan vektor yang terdiri dari ini apa namanya komponen-komponennya yaitu X1 sampai Xn yang meminimumkan Fx. Ya. Bentuknya bisa linear, bisa non-linear kalau kita tahu kalau dalam program linear X1 sampai Xn dan semuanya berpangkat 1 sehingga menjadi fungsi yang linear. Nah, kalau di sini biasanya non-linear. Jadi kendalanya adalah ini, pasti ada kendala kurang dari sama dengan dan ada juga kendalanya sama dengan. Nah, gitu. Ya. Jadi tidak harus ya dalam program linear kan biasanya kalau ini minimum kendalanya lebih dari sama dengan untuk memiliki hasil. Tapi dalam masalah optimasi secara umum belum tentu seperti itu. Ada kalanya tidak. Ya, ada kalanya tidak. Jadi X bar ini, jadi kalau yang di bold ini kita tahu ini namanya vektor. Jadi kalau penulisan matematika, kalau kita boldkan, kita tebalkan itu adalah vektor. Vektor berdimensi N. Oke, sebentar ya. Ada
Oke, kita teruskan. Jadi dia ada kurang dari sama dengan dan ada sama dengan. Kemudian X bol ini adalah vektor yang berdimensi n yang kita sebut dengan vektor desain. Fx itu adalah fungsi objektifnya, Gj dan Lj ini adalah kendala persamaan dan pertidaksamaan tergantung dari tandanya. Jumlah variabel n dan jumlah kendala m dan atau p itu ya. Ini m, ada p, dan ada juga n ini. Itu tidak terhubung satu sama lain gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Masalah yang dinyatakan di 1.1 ini disebut dengan masalah optimasi berkendala. Kenapa? Karena ada kendalanya. Nanti akan kita lihat di bab 3 rasanya. Masalah optimasi tapi tidak memiliki kendala. Apakah bisa diselesaikan, Bu? Bisa. Tapi dengan beragam step, ada tahapan tertentu bagaimana menyelesaikannya. Gitu ya. Kemudian kalau tidak melibatkan kendala, jadi cuma seperti ini saja. Tuh. Menentukan ini saja. Nih. Nah, gitu. Jadi menentukan faktor X yang meminimumkan Fx sudah. Itu adalah unconstrained atau masalah optimasi yang tidak berkendala. Oke, kemudian faktor desain. Sistem atau komponen tertentu didefinisikan sebagai set dari kuantitas yang dipandang sebagai variabel pada saat proses pendesainan. Secara umum, kuantitas tertentu itu biasanya difikskan, ditetapkan di luar set dan disebut dengan parameter yang sudah di-assign atau diberikan sebelumnya. Semua kuantitas lainnya dianggap sebagai variabel dalam proses desain dan disebut variabel desain atau variabel keputusan. Jadi kita menyatakan seperti itu. Kalau kita anggap sebagai variabel dalam proses desain, mati namanya variabel keputusan. Tapi kalau ada kuantitas yang sudah difikskan, sudah ditetapkan, maka kita sebut dengan parameter, pre-assigned parameters. Jadi parameter yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi biasanya variabel desainnya adalah bentuknya seperti ini. Atau variabel keputusannya. Kita kadang-kadang berkata dari program linear kita berbicara variabel keputusan atau variabel desain sama saja. Jadi XI. Variabel desain itu menunjukkan variabel desain ditunjukkan sebagai sebagai vektor desain ini. Jadi dibuat dalam bentuk vektor transposnya. Kenapa transpose? Karena kita menganggapnya sebagai vektor baris. Asalnya kan seperti ini. Nah, ini vektor kolom. Makanya tidak ada transpose-nya. Misalnya kita lihat desain dari gear. Ini kalau gear ini contoh gear nih seperti ini. Jadi contohnya dalam teknik betul. Ini sedikit ini cerita sedikit tentang gear tadi. Pasangan gear yang dikarakteristik dengan face-nya dengan lebar B, banyaknya giginya T1 dan T2, kemudian jarak pusatnya adalah D, kemudian sudut tekanannya ini dalam notasi Romawi ini Greek, kemudian ada profil giginya dan materialnya. Jika jarak pusat D, kemudian ini difikskan, sudah ditentukan, berarti jadi yang ditentukan adalah jarak pusat D, kemudian sudut tekanan, kemudian profil giginya dan materi, maka ini disebut dengan pre-assigned parameter. Sisanya, kuantitas lainnya itu dianggap sebagai vektor desain, yaitu X1, X2, X3, yaitu B, T1, dan T2, karena ini yang tidak dinyatakan dan tidak memiliki nilai yang sudah ditetapkan. Ya, jika tidak ada pembatasan dalam pemilihan B, T1, dan T2, sebarang pasangan dari 3 bilangan tersebut akan membentuk desain untuk pasangan gear. Jika koordinat kartesius yang memiliki dimensi n, bukan dimensi 2 yang seperti kita pahami, dengan setiap sumbu koordinat menunjukkan variabel desain XI, itu dibuat,
maka space-nya, ruangnya itu disebut dengan space atau ruang variable design. Atau secara sederhana kita sebut aja ruang desainnya. Ya. Setiap titik dalam ruang desain n dimensi itu disebut dengan titik desain. Dan menunjukkan merupakan solusi yang mungkin atau bisa juga solusi yang tidak mungkin dari masalah desain. Di sini misalkan desain titik desainnya 1, 20, dan 40 yang menunjukkan solusi yang mungkin, sedangkan 1 min 20 dan 40,5 menunjukkan solusi yang tidak mungkin, karena tidak mungkin kita punya nilai negatif dan juga tidak mungkin kita memiliki nilai fraksional atau nilai pecahan dari jumlah gigi. Giginya ini nih, gigi-giginya ini kan nggak mungkin ada setengahnya gitu. Gimana cara buatnya gitu. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi sekarang kendala desainnya. Dalam kebanyakan masalah praktis, variabel desain itu kita tidak bisa pilih secara sebarang, tapi harus memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Syarat yang harus dipenuhi untuk menghasilkan desain yang bisa diterima, yaitu kita sebut dengan kendala desain. Jadi persyaratan yang harus terpenuhi agar bisa memproduksi desain yang diinginkan, desain yang bisa diterima, gitu ya. Jadi namanya kendala desain. Jadi karena secara masalah praktis kita tidak bisa memilih variabel desain itu seenaknya sendiri gitu. Ada batasan yang harus terpenuhi. Kendala yang menunjukkan pembatasan pada perilaku atau performance atau performa dari sistem itu dinamakan kendala fungsional atau kendala perilaku, behavior constraint gitu ya. Jadi itu kendala yang menunjukkan batasan pada perilaku atau performa dari sistem. Kalau kendala yang menunjukkan limitasi fisik pada variabel desain, misalnya ada tidak adanya fabricability-nya bisa difabrikasi atau tidaknya, kemudian bisa di transportability, ada kemampuan transportability-nya atau tidak, itu dinamakan kendala geometrik. Ya, misal untuk pasangan gear tadi, face muka dengan lebar B tidak bisa diambil lebih kecil dari nilai tertentu karena mempengaruhi persyaratan kekuatannya. Sama juga rasio dari jumlah gigi, yaitu T1 per T2-nya, ditentukan oleh kecepatan dari input dan put shaft. Jadi shaft input dan shaft output-nya, yaitu N1 dan N2. Karena kendala-kendala itu bergantung pada performa pasangan gear, maka disebut dengan kendala behavior perilaku. Ya, nilai T1 dan T2 tidak bisa sebarang nilai saja gitu, tapi haruslah berupa integer atau bilangan bulat. Ya. Oke, kemudian bisa juga ada batas bawah dan batas atas pada T1 dan T2 karena batasan manufacturing, batasan membuatnya gitu. Jadi harus ada nilai batas, nggak bisa unbounded, nggak bisa karena ada batasan dalam pemproduksiannya. Jadi haruslah punya batas atas dan batas bawahnya. Karena kendala ini bergantung pada limitasi fisiknya, makanya disebut dengan kendala sisinya, side constraint atau geometric constraint-nya. Ya. Kemudian kita lihat surface constraint, jadi permukaan suatu kendala. Kalau kita tadi punya masalah optimasi dengan kendala pertidaksamaan GJX kurang dari sama dengan 0, dan setiap nilai dari X memenuhi persamaan GJX sama dengan 0, yang akan membentuk hypersurface, jadi permukaan hyper, dalam space design, dalam ruang desain yang disebut dengan constraint surface. Jadi constraint surface itu terpenuhi kalau dia memenuhi titik-titik tersebut, vektor X ini memenuhi GJX sama dengan 0. Itu dinamakan surface-nya. Jadi memenuhi gitu ya. Notasi sama dengan
Ini ada memiliki subspace dimensi n-1 dengan n adalah jumlah variabel desain. Permukaan kendala membagi desain space membagi ruang desain menjadi dua daerah. Satu yang kurang dari dan yang satu yang lebih dari. Ya, jadi titik yang terletak pada hypersurface akan memenuhi kendala GJX secara kritis. Di mana titik yang berada dalam, ya ini kalau on hypersurface, kalau dalam region, yaitu lebih dari 0, akan invisible atau tidak ditemui atau tidak visible. Dan titik yang berada dalam daerah di mana ininya kurang dari, GJX-nya kurang dari 0, akan visible. Jadi kalau yang lebih dari, dia berarti invisible ya, karena kendalanya tadi adalah GJX kurang dari sama dengan gitu. Ya. Kemudian kumpulan dari semua permukaan constraint, GJX sama dengan 0 tadi, J sama dengan 1 sampai M, yang memisahkan daerah yang diterima dengan tidak, itu disebut surface constraint composite. Jadi permukaan kendala komposit. Ini 1,4 ini kalau kita lihat, ini side constraint-nya, ini behavior constraint, misalnya ada batasan-batasannya, ini behavior constraint-nya banyak nih. Ini G1, G4, ini G3-nya side constraint, kemudian side constraint G5 gitu ya. Kemudian behavior constraint G2, ini ada berarti ada 5 kendala. 1, kemudian 2 di atas ini, yang ini, 3 yang ini, 4 yang miring ini, dan 5 yang ini. Jadi bound acceptable point, ini yang titik yang tidak bisa diterima ya, batasnya ini. Ya, ini batas-batasnya. Ini free point. Ini daerah visible-nya ya kan, daerah ini adalah daerah visible. Ini daerah ini adalah visible-nya. Terus. Ya nih. Ini batas acceptable-nya. Oke, ini free juga tapi yang unacceptable karena di luar daerah layaknya. Oke. Ini jadi ada menunjukkan ruang desain yang 2 dimensi saja. Ini 2 dimensi. Kenapa kita tahu 2 dimensi? Karena ini koordinatnya X1 dan X2 saja, gitu, 2 dimensi. Nanti kalau kita udah berhubungan sampai ke N, kita tidak bisa menggambarkan rinci seperti ini. Tapi akan berbentuk kontur-kontur nantinya. Gitu ya. MATLAB bisa menyelesaikannya, gambar konturnya itu. Plotnya. Oke, ini menunjukkan ruang desain 2 dimensi, hipotesis, di mana daerah invisible-nya diindikasikan atau ditunjukkan dengan garis hatch-nya. Seperti ini. Nah, ini kan invisible nih, berarti kalau yang keluar ke bawah ini berarti invisible. Gitu ya. Kemudian titik desain yang terletak pada satu atau lebih dari surface constraint, permukaan constraint itu disebut titik bound. Ya kan, dia terletak pada surface-nya. Tadi terletak pada surface berarti sama dengannya ya kan, berarti berada pada garis tersebut. Ini salah satunya. Tapi ini unacceptable, ini yang acceptable. Nah, di sini misalnya acceptable. Ya terletak pada garis-garis. Nah, ini juga ini unacceptable juga, ini unacceptable gitu ya. Oke, kemudian tergantung dari titik desain tertentu yang merupakan milik dari daerah yang di-acceptable atau yang tidak di-acceptable, kita bisa identifikasi tipe-tipenya sebagai berikut. Ada yang free dan acceptable, free dan acceptable point, ada free dan unacceptable point, ini contohnya ada bound dan acceptable point. Jadi ini bound dan acceptable, yang di sini pas berada antara garis ini dan garis ini gitu ya. Dan ada bound tapi tidak acceptable, yang ini misalnya. Dia berada pada garis tapi dia di luar titik yang diterima gitu ya. Jadi tipenya bisa dilihat dari sini. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi objektif. Prosedur desain konvensional itu bertujuan mau menentukan desain yang tepat, yang memenuhi persyaratan fungsional dan persyaratan lain dalam masalah. Secara umum akan ada lebih dari satu desain yang diterima.
Dan tujuan dari optimasi itu mau memilih yang terbaik di antara yang banyak tadi. Jadi kriterianya harus kita pilih dengan membandingkan desain acceptable alternatif yang berbeda. Dan kita pilih yang terbaik. Jadi kita harus pilih dengan membandingkan yang alternatif-alternatif yang tersedia. Kriteria terhadap kriteria di mana desain itu dioptimalkan bila diekspresikan sebagai fungsi variabel desain, itu kita sebut dengan kriteria dari fungsi atau nama lainnya adalah fungsi objektif. Pemilihan fungsi objektif dibentuk oleh kealamian suatu masalah. Fungsi objektif untuk masalah minimisasi biasanya dianggap sebagai bobot. Kalau di contoh aerospace tadi, masalah apa namanya perakitan pesawat. Ya, kalau di masalah teknik sipil, misalnya minimisasi biaya. Di masalah teknik teknik mesin, misalnya adalah pemilihan tujuan. Ini pemilihan tujuan dalam sistem teknik mesin, dalam pemilihan desain sistem teknik mesin. Kalau fungsi objektif muncul dalam sini, jadi pemilihan fungsi objektif itu pasti munculnya straightforward, jadi jelas, tertentu, tidak ada secara implisit, pasti secara eksplisit dinyatakan. Akan tetapi ada juga kebanyakan kasus di mana optimasi terhadap kriteria tertentu itu bisa menghasilkan suatu hasil yang tidak memuaskan terhadap kriteria lain. Misal gini, kalau dalam desain mesin, gearbox yang mentransmisi kekuatan maksimum mungkin tidak punya bobot minimum. Jadi agak bertentangan, tujuannya mau memaksimumkan kekuatan, power, tapi bobotnya yang dihasilkan tidak minimum gitu. Dalam beberapa situasi, bila ada lebih dari satu kriteria yang harus dipenuhi secara simultan, maka masalah optimasinya melibatkan fungsi objektif yang multiple, banyak, yang diberi nama sebagai masalah pemrograman multi objektif. Tujuannya banyak. Ya, dengan objektif multiple yang muncul, maka kemungkinan konflik bisa dihindari dengan cara apa? Dengan membentuk fungsi objektif secara keseluruhan sebagai kombinasi linier dari fungsi-fungsi objektif yang berkonflik tadi. Yaitu tadi, mau maksimum tapi ternyata hasilnya ada di bagian tertentu bobotnya tidak minimum, tapi kita bisa maksimum dapat ke powernya, dayanya gitu ya. Jadi kalau F1X dan F2X menunjukkan dua fungsi objektif, kita bentuk fungsi objektif baru, yaitu sebagai kombinasi liniernya sebagai berikut bentuknya. Lambda 1 F1 plus lambda 2 F2X. Lambda 1, lambda 2-nya konstanta, yang nilainya mengindikasikan pentingnya hubungan antara satu sama lain fungsi objektif tersebut. Ya. Kemudian kalau tadi kita punya constraint surface, punya permukaan dari kendala, kita juga punya permukaan dari fungsi objektif. Jadi lokusnya ya, dari semua titik yang memenuhi Fx sama dengan C itu adalah konstanta dari hypersurface di daerah desain, dan setiap nilai C menunjukkan nilai yang berbeda dari keluarga atau kumpulan dari surface tersebut. Maka disebut dengan surface atau permukaan fungsi objektif. Nih. Jadi kalau sama dengan C. Nih gambarnya. Ya. Nah, jadi kita sudah berbicara kontur di sini. Karena kita tidak mungkin lagi menggambarkan titik-titik dalam dua dimensi. Memang dibuat dalam dua dimensi, tapi tidak bisa dibuat seperti itu. Ya. Nih kontur.
Ini ada contoh nih, misalnya desain dari tubular section. Ini penjelasan aja, baca. Solusinya misalnya nih, ya kita lihat sedikit. Ada pendesain dari kolom yang seragam dari bagian tube tuba gitu ya, berbentuk silinder maksudnya, dengan gabungannya di setiap ujung di gambar 16. Nah ini tube-nya, ini bentuknya seperti ini ya. Ada load-nya dengan minimum cost. Kemudian kolom dibuat dengan material punya stress yield-nya ini, modulus elasticity. Jadi ini semua istilah-istilah atau jargon-jargon teknik. Ada modulus elasticity, kemudian densitas bobotnya, rho, kemudian panjang kolomnya, kemudian stress, ada tekanan dari kolom, itu harus kurang dari buckling stress, dan juga dari yield stress. Diameter rata-rata dari kolom itu dibatasi terletak antara 2 sampai 14. Dan kolom dengan ketebalan di luar ring 0,2-0,8 itu tidak tersedia di pasar. Biaya dari kolom itu termasuk material dan biaya konstruksi, dan yang diambil sebagai ini. Ya, ini berarti fungsi tujuannya. Nih, W adalah bobot dalam kilogram, dalam daya kilogram, dan D adalah diameter diameter rata-rata dari kolom dalam sentimeter. Sehingga bentuknya seperti ini, dan kita tahu rumusannya adalah nih. W itu adalah P rho L P. Ya, ada rumusnya ini pasti. Ya, ini. Dan D tetap, sehingga dibuat seperti ini rumusannya. Masukkan semua rumus, ini kalikan aja. Rho LP ini rho L-nya, kemudian ada P-nya. Ya, ini pakai P 3,14 sepertinya. Oke, jadi bentuk fungsinya seperti itu. Nah, behavior constraint-nya tadi ada stress induce-nya harus kurang dari, stress induce-nya harus kurang dari. Stress induce-nya ada rumusnya juga sendiri seperti ini, kemudian buckling-nya juga ada gitu, sehingga di mana I-nya juga ada rumusnya gitu ya. Ini sudah diberikan semua ya, jangan khawatir. Ini sekedar pengetahuan yang harus kita sederhanakan dulu. Ini kan secara rumusan umumnya, jadi kita harus tahu rumus induce stress itu seperti apa, kemudian buckling stress juga harus apa, supaya kita bisa mentransformasikannya menjadi masalah matematika, yaitu optimasi tadi. Itu kan I tadi diperlukan untuk nyari di sini nih, I-nya perlukan di sini. Behavior-nya tadi dinyatakan ulang tadi, ya, restate lagi dari rumus yang ini tadi yang diperoleh di sini tadi. Nah, sehingga kita perlu punya juga ini side constraint, tadi kan batasannya 2,14 dan 0,2-0,8, sehingga kita bisa nyatakan bentuk ini. Jadi dibentuk G3, G4, G5, G6. Ya, harus kurang dari 0. D-nya kan sudah ada rumusannya sendiri juga tadi. Seperti itu. Karena hanya ada 2 variabel desain, yaitu X1, X2 tadi, maka masalahnya bisa kita selesaikan secara grafis saja. Jadi ini kendala-kendalanya akhirnya sudah bisa terbentuk, yaitu mulai dari G1, E6 sampai E11. Karena semuanya adalah dalam bentuk 2 dimensi, kita bisa selesaikan. Yang ini berbentuk parabola pasti, yang ini ada berupa garis lurus semua. Sehingga bisa diselesaikan secara grafis. Nah nih, dia bentuk seperti ini ya kan. Pertama, surface constraint, yaitu yang sama dengan, diplot dulu. Ya kan, kalau kita mau menggambarkan, baik dalam program linear atau non-linear, kalau mau mencari daerah layak, kita gambarkan dulu yang sama dengan, ya kan, sehingga berupa garis, ya kan. Bisa garisnya kurva, bisa garis lurus. Seperti ini. Dengan nilai-nilainya ini. Jadi kita bisa cari ini semuanya. Ini kan nilai F-nya, kalau dia bergerak ya. Ini nilai optimalnya biasanya memang selalulah perpotongan
titik jadi free and bound ya. Free and bound constraint tadi, point. Tuh ya, lihat sendiri. Selanjutnya kontur dari fungsi objektif bisa diplot. Kita mau menentukannya sama dengan C konstanta. Jadi untuk beragam nilai C. Kalau kita kasih nilai C yang berbeda, konturnya bisa di plot dengan bantuan beberapa titik. Ini kan cara menyelesaikan pencarian nilai optimal dengan menggunakan grafik ya kan. Jadi kita gerak-gerakkan fungsi objektif kita gitu sampai memenuhi pas gini. Ternyata di sini yang berpotongan. Ya kan? Seperti itu. Kalau mau secara cepat biasanya kalau dalam program linear kita lihat aja di mana yang merupakan titik potong dari kendala-kendala. Biasanya seperti itu. Ini step-stepnya. Oke, sekarang jam. Klasifikasi ini masih banyak ya. Oke, klasifikasi kita lanjutkan minggu depan aja ya. Nanti ditambah materi baru. Sampai sini saja materinya. Sampai 1.4 tadi. Terus berat-beratnya. Sudah sejam lebih dikit. Oke, jadi untuk minggu depan Ibu masuk ke 1.5 sampai ini. Selesai. Oke. Setelah ini Ibu share di e-learning apa namanya bukunya untuk bisa dibaca. Kemungkinan nanti malam kita bisa pop quiz ya dengan materi 1.1 sampai 1.4. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Materi video dan materinya Ibu share di e-learning, video linknya juga Ibu share di e-learning untuk bisa ditonton ulang. Tapi kalau terlewatkan atau linknya hilang bisa lihat aja di Optimization Center, Optimas channelnya, channel optimasi center matematika atau optimasi matematika gitu. Optimasi matematika. Optimisasi matematika center gitu. Lupa lah nanti Ibu kasih tahu. Jadi bisa dicek di situ di YouTube sudah banyak playlistnya. Nanti bisa ditonton sendiri kalau berkenan. Kalau enggak juga enggak masalah. Enggak perlu di like, enggak perlu di segala macam. Ibu tidak mencari Ibu tidak mencari follower enggak. Itu semata-mata tujuannya untuk supaya ada wadah bagaimana kalau mahasiswa yang tertinggal bisa menonton ulang. Misalnya karena jaringan tidak memungkinkan gitu. Apalagi karena materi itu terlewatkan, mungkin ada bagian-bagian yang tidak paham, bisa dicek lagi di situ apa yang Ibu sampaikan informasi-informasinya. Oke? Oke, Ibu tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Selalu dipersiapkan materinya, pelajari dulu sebelum masuk kelas, biar kita bisa speed up gitu pemahaman materinya. Kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yo.